Pemirsa, ratusan warga memadati Balai Kota pada Rabu pagi menjadi peristiwa dan pemandangan tidak biasa di ibu kota. Warga berbondong-bondong ke Balai Kota untuk menyampaikan apresiasi atas kinerja Ahok Jarot dalam kepemimpinannya di DKI. Sebuah video amatir yang merekam suasana pagi tadi di Plaza Balai Kota DKI Jakarta, kedatangan Ahok di Balai Kota disambut ratusan warga. Mereka memanggil nama Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat Ahok berjalan di tengah kerumunan. Ratusan orang ini mendatangi Balai Kota sejak pagi. Mereka tidak hanya datang dari Jakarta, tetapi juga datang dari luar negeri. Mereka bermaksud ingin bertemu langsung dengan Ahok dan berfoto bersama. Warga rela mengantri dan berdesakan untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Jakarta ini. Ahok meminta warga yang ingin berfoto bersama untuk tertib. Namun karena agenda yang padat, Ahok tidak bisa menemui dan melayani seluruh warga yang hadir di Balai Kota pada pagi tadi. Pada umumnya warga yang hadir menunjukkan simpati mereka atas kinerja Ahok selama memimpin Jakarta. Mereka juga kecewa karena Ahok tidak lagi memimpin Jakarta di periode berikutnya. Satu, dua. Ayo. Yuk Bu, 1, 2, lihat. Fakta bahwa Ahok kalah dalam perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada DKI merupakan realitas politik. Namun di sisi lain, antusiasme warga yang mengapresiasi kepemimpinan Ahok ternyata tak surut begitu saja. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini sebenarnya? Kita akan membahasnya dengan psikolog politik Dewi Harun. Bu Dewi, selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Oke, Bu Dewi, kalau kita lihat tadi mungkin tayangan bagaimana antusiasme warga datang ke Balai Kota. Ada lebih dari 1.000 karangan bunga dukungan untuk Ahok Jarot kemudian memenuhi Balai Kota. Apakah ini merupakan fenomena baru pasca sebuah kontestasi politik, dalam hal ini adalah pilkada? Ya, memang kita melihat memang kontestasi kali ini ada dikatakan luar biasa. Artinya antara yang love, yang mencintai, dan katanya mungkin love and haters ya, itu luar biasa. Dan terlepas daripada itu, personal brand Ahok sebagai seorang politisi emang kuat sekali. Beliaunya sangat berbeda kan, kita juga tahu, bukan lihat dari segi etnis, tapi caranya beliau itu untuk sebagai politisi itu belum ada seperti dia, gayanya seperti Terus itu. branding sebagai politisi atau sebagai pemimpin tepatnya, Bu Dewi? Dua-duanya, jadi justru beliau itu apa adanya kan, dia berani misalnya tampil apa adanya yang semua orang nggak berani kan, artinya mereka kadang-kadang pakai yang seperti selama ini pakai polesan-polesan palsu, tapi dia melepas itu semua, jadi dia berani tampil apa adanya dengan segala risiko. Nah ini mungkin akhirnya orang merasa pertama kali mungkin ada yang suka dan nggak suka, dan akhirnya untuk orang tertentu yang mungkin mereka memerlukan energi dari Ahok itu menjadikan dirinya sebagai Ahok tadi itu. Jadi bukan lagi dia hanya sekedar pengagum Ahok, tapi dia menjadikan Ahok sebagai dirinya. Begitu Ahoknya kalah, dia merasa sedih seperti itu. Gitu. Ini juga merupakan sebuah gambaran baru ataukah ini dilihat dari segi positif ataupun negatifnya adalah kalah dalam sebuah kontestasi politik bukan berarti tidak dicintai oleh warganya seperti itu ya Bu ya? Artinya karir politik daripada Pak Ahok tidak tamat di sini. Artinya dukungan ini dia bisa berkiprah nanti di tempat lain atau di bidang lain, atau misalnya mungkin dapat sesuatu hal dari dukungan dari rakyat yang mendukung tadi ini. Saya rasa seperti itu. Jadi kalah itu bukan biasa lah ya. Artinya kalah menang tuh biasa. Artinya sebanyak itu yang mendukung juga hanya yang sebanyak itu yang mendukung. Ini hanya angka. Jadi kan anak 57 sama 42 itu 15%, berarti 42% mendukung dan kemudian 50 juga tidak mendukung, hanya seperti itu Mbak, sekedar angka aja. Oke, kalau kita lihat karangan bunga yang memenuhi Balai Kota ini kan jumlahnya cukup besar seperti itu ya, lebih dari 1.000 karangan bunga. Nah Bu Dewi, tapi kemudian selain jumlahnya yang besar, ada juga yang menarik perhatian adalah kalimat-kalimat yang unik di karangan bunga dan ada pengirim yang memilih nama yang anonim seperti itu. Anda menilainya seperti apa? Ya mungkin nggak anonim. Oh, bukan itu aja Mbak. Saya sekarang kadang-kadang sebagai pengamat psikologi politik, saya juga mengintip nih FB-nya orang-orang, bagaimana reaksinya. Saya tahu ada dari luar negeri Mbak. Luar negeri, dia saking mencinta Ahoknya, dia memesankan kepada temannya untuk supaya dia ikutan untuk karangan bunga. Ada beberapa orang itu.
Jadi demikian rupanya, jadi mereka bersama-sama ini bukan komunitas jadi di yang komunitas mana gitu ya, mereka bareng-bareng kirim. Mungkin ada yang nggak sempet juga nulis tadi itu siapa gitu kan, tadi karena rame-rame ya, patungan mereka Mbak. Jadi patungan bagaimana aku mau dong ngirim karang bunga ke Ahok sebagai nggak kelihatan nggak apa-apa deh, pokoknya udah ada. Nanti tolong difotoin ya, dia nanti masukin ke Facebook seperti itu. Oke. Tapi apa sih Bu kemudian yang mempengaruhi ataupun faktor apa yang membuat ini karangan bunga ini tidak hanya 1, 2 tapi ternyata lebih dari 1000, ribuan. Faktor apa kemudian yang membuat fenomena ini menjadi besar? Iya, viral Mbak. Jadi kan gini, mereka sama-sama merasa jadi satu. Nah ini memang faktor sosial media. Mungkin dulu mungkin ada yang kalah atau apa, tapi kan nggak diviralkan. Jadi nggak tahu orang. Jadi mereka berkumpul jadi satu. Nah akhirnya ada karang bunga dihadirkan, yang lain ikutan karena mereka merasa dengan mengirim karangan bunga, jadi rasa simpati mereka terlampiaskan. Jadi mungkin nggak sempet Ahok melihat satu-satu kan, tapi minimal dengan kehadiran itu dia sudah terwakili dengan karangan bunga itu, simpati itu. Ini merupakan sebuah standar kepemimpinan yang mungkin agak tinggi seperti itu ya, ketika attachment ataupun rasa dekat antara pemimpin dengan warga ini sedemikian dekat. Karena memang kita boleh jujur ya bahwa beberapa programnya Pak Ahok memang yang banyak menyentuh kehidupan sehari-hari orang. Contohnya RPTA kan, ada tempat-tempat RPTA yang dimana itu memang tempat berkumpulnya masyarakat, ibu dan anak misalnya. Yang terakhir kan Kali Jodoh seperti itu, bisa tempat main, skateboard, semua itu. Kemudian ada lagi yang misalnya programnya beliau yang KJP ya, Pendidikan Plus gitu. Nah itu dirasakan. Kalau ibu, ini banyak yang ibu-ibu. Nah kebetulan mungkin kemarin-kemarin kan terakhir-terakhir banyak kampanye yang lebih ke arah bukannya ke arah itu, Pak. Jadi masalahnya ternyata akhirnya mereka tuh tidak tahu kan. Nah, alhamdulillah, jadi orang-orang ibu ini merasa kehilangan Mbak, kehilangan bahwa sentuhan-sentuhan yang sifatnya positif tadi. Nah, jadi mereka ada contohnya paling kayak misalnya kesehatan gitu kan. Nah, mereka banyak tertolong dengan faktor tadi KJP Plus daripada kesehatan tadi di DKI di rumah sakit. Nah ini kan terasa sekali. Jadi mereka dengan dia kan bertanya-tanya nanti gubernur yang baru apakah akan berlanjut, walaupun akan dilanjutkan, tapi kita kan nggak tahu. Tapi pasar mereka ya seperti itu. Selain dari sisi program, dari sisi personelnya seorang Ahok ataupun seorang Basuki Cahayapurnama sebagai pemimpin, apa kemudian yang merasa diwakili ataupun merepresentasi personil dari warga DKI Jakarta juga? Dengan tiap pagi dia jam 7 ya, di balai kota itu bagus sebetulnya. Tapi walaupun repot ya kali ya, tapi kedatangan di balai kota itu minimal mendekatkan 1 jam kan, 7 sampai jam 8 ya, itu dengan rakyat. Jadi di situ kedekatan itu terjadi. Jadi masing-masing, walaupun mungkin orang itu nggak sempat datang, teman yang datang, tapi kan mereka akan ngomong lagi, oh tadi aku ke tempat Ahok nih, hari ini ketemu Ahok gini gitu. Jadi nanti mereka merasa kalau ada masalah mereka bisa datang jam 7 pagi ke balai kota. Saya rasa ini positif. Saya nggak tahu apakah bisa dilanjutkan ya, tapi hal seperti ini untuk rakyat kecil menyentuh sekali. Saya kira perlu untuk pemikiran bagi kelangsungan yang gubernur setelah ini. Apakah bisa seperti itu? Nah ini artinya komunikasi politik antara pemimpin dengan warga yang dipimpinnya ini apakah harusnya seperti apa? Apakah kemudian yang ditujukan oleh Basuki Cahayapurnama selama memimpin DKI Jakarta memang sudah masuk dalam tahap ideal, walaupun kita ketahui bagaimana personilnya dari Pak Ahok sendiri kan tegas seperti itu. Ada harus dibedain nih Mbak, kadang-kadang gini, Pak Ahok untuk ke rakyat kecil misalnya 1 persatu dia bagus, tapi kadang-kadang kan urusannya ini kan dengan kalau pilkada lain lagi kan, urusannya nanti pemilihan, ini 2 hal yang berbeda kadang-kadang. Ini justru mungkin tanda kutip kekurangan Pak Ahok, mungkin dia tidak bisa menjadi hal yang dua-duanya. Tapi kalau saya pikir ini pilihan semuanya ya. Tapi sebagai warga tentu menyenangi yang sifatnya tadi itu, sifatnya yang lebih ke warga. Nah itu dilema kita, dilema sebagai tokoh politik. Jadi kita kadang milih yang mana nih? Kadang peristiwanya memang ada banyak tokoh-tokoh yang dicintai oleh rakyatnya, tapi pas pemilihan dia kalah malah. Ya ini PR ya, PR untuk bagaimana sehingga jangan sampai misalnya terjadi lagi nanti tokoh-tokoh yang dicintai kemudian hanya satu dan kali hal akhirnya mereka tidak terpilih lagi. Jadi ini sistem berhadapan dengan sistem politik Mbak. Ya kan tadi?
Ya, tadi selain karangan bunga mungkin kita bisa lihat juga di layar kaca ini bagaimana kemudian Antusiasme ratusan ya, warga sangat betul. antusias ya, kemudian hanya untuk bertemu dengan Ahok yang kemudian jabatannya akan berakhir di Oktober nanti. Betul, Tapi betul. kemudian kita lihat bagaimana warga ini rela untuk mengantri, bahkan berada di depan balai kota ini mungkin sebelum Ahok datang sudah datang seperti itu ya. Udah datang. Ini sebuah gambaran yang sangat Menarik ya Mbak ya, gitu tuh ada ibu-ibu segala macam itu. Makanya saya katakan bahwa kekalahan itu adalah angka kan Mbak tadi itu, bahwa 57 lawan 42 itu hanya angka. Berarti 42 menyukai, 57 kebetulan, dan yang 42 ini mungkin betul-betul mencintai juga. Ya, seperti itu kadang-kadang gambar-gambaran itu. Nah, ini lihat bahwa mereka ternyata menginginkan program-program yang sudah diberikan sama Ahok, kedekatan itu terus berlangsung. Itu mereka harapannya mereka, saya lihat. Ya, Nah, kayak gini kan nggak banyak ya Mbak ya, memimpin misalnya langsung berfoto, kemudian cuek gitu. Pak Ahok itu kelebihannya kan dia cuek, tapi cueknya ini kadang-kadang kan relatif juga. Kalau untuk orang politisi kadang terlalu cuek juga mungkin nggak bagus mungkin. Nah, saya katakan makanya tadi dilema. Ini ada sebuah legacy ya, ada sebuah warisan yang diwariskan oleh seorang Ahok Jarot kepada tongkat kepemimpinan berikutnya. Bagaimana memang harus dekat dengan warga, bagaimana menjadi seorang pemimpin tidak hanya kemudian soal elit politis, tapi juga memang kan, kepentingan warga. Saya katakan tadi dilematis antara kita mau dengan apa namanya, dengan elitis ataukah dengan rakyat. Ini dilema Mbak, dilema dari sistem politik kita, ya kan? Sehingga kadang banyak kejadian misalnya tokoh politik yang dicintai oleh rakyat secara elitnya dia tidak bisa terima. Karena misalnya tidak didukung, ya kan, seperti ini. Nah, mungkin ya tadi saya katakan tadi bahwa mudah-mudahan ke depannya itu gapnya ini berkurang antara harus dengan elitis dengan rakyat ini berkurang, sehingga akhirnya rakyat merasa bahwa siapapun yang terpilih itu nanti bisa dekat dengan rakyatnya. Harapannya begitu kan Mbak. Jadi artinya bukan bisnis as usual gitu loh. Jadi siapa yang terpilih nanti ya harusnya nanti deh pas waktu pilkada aja misal rame-rame, nanti pas waktu sudah terpilih habis itu jauh, nanti urusannya lain sama elit aja. Ini rakyat mungkin nggak muncul kayak seperti itu. Harapannya masyarakat mungkin setiap pemimpinnya itu selalu dekat dengan rakyat, selalu mendengar apa yang diinginkan rakyat itu, saya rasa. Kalau misalnya kita lihat dari gambaran seperti ini bagaimana antusiasme warga, apakah mungkin bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan seorang Ahok Jarot ini selama memimpin DKI Jakarta sudah cukup berhasil dalam kemudian mendekati warga, tidak hanya kemudian dari segi program tapi juga kedekatan secara personal juga. Ya, itu karena kedekatannya itu dibuat bukan jadi karena beliau sifatnya apa adanya tadi. Dengan apa adanya, dengan hatinya dia, jadi kan sifatnya meledak-ledak sebetulnya, tapi dengan apa adanya rakyat merasa biasa aja, jadi merasa bisa deket tanpa ada jarak-jarak politik, jarak-jarak hal yang membuat basa-basi tadi itu. Justru itu menarik, menariknya justru karena apa adanya tadi. Oke, dan ini mungkin bisa diharapkan untuk berlanjut di pemimpin baru Jakarta yang sudah terpilih menurut hasil hitung cepat. Betul. Nah, tadi yang saya bahwa menemui, ini kan gayanya Pak Ahok ya, menemui warga tiap pagi, mungkin nggak tiap pagi, saya pikir mungkin dalam seminggu adalah minimal wakil-wakilnya bisa curhat kepada pemimpinnya. Dan strategi boleh berbeda ya? Boleh, tapi saya anjurkan ini dilakukan bukan di Jakarta aja Mbak. Kalau bisa di seluruh daerah melakukan ini, karena artinya bisa tahu persis yang dengan rakyat seperti apa. Nggak perlu belusukan kayak Pak Jokowi, tapi rakyat hadir ke balai kota seperti itu. Oke, Bu Dewi, terima kasih telah hadir dan menyampaikan bagaimana kemudian analisis Anda mengenai fenomena yang terjadi di balai kota beberapa. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dewi Harut telah hadir bersama kami di Metro hari ini.